Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Muhammad Hamka Al-Qurni dalam acara kajian-kajian di dalam kitab Nasaihul Ibad dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang 4 kunci kebahagiaan yang ada di dalam 4 kitabnya Allah, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Quran. 4 kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita ambil Kita ambil satu persatu secara global ya, bukan per ayat kita hendakin, tapi ini adalah kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan yang ada di dalam satu persatu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kami bacakan. Waqtara ba'dul hukama arba'a kalimatin min arba'ati kutubin. Yang maqalah yang nomor 21 di sini di kitab Nasaihul Ibad wal maqalatul hadiyatu wal ishrun. Adapun maqalah yang nomor 21, ikhtara ba'dul hukama, sebagian hukama memilih 4 motivasi atau 4 kalimat min arba'ati kutubin, dari 4 kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah. Yang pertama, minat Taurati, yang ada di dalam kitab Taurat. Apa perkataannya? Pelajarannya, man radiya bima a'tahu Allah Ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Di dalam kitab Taurat itu ada pelajaran man radiya bima a'tahu Allah. Barang siapa yang ridho, yang rela terhadap pemberian Allah, istaraha fid dunya wal akhirah, maka dia itu akan hidup santai ya. Di sini istirahat, beristirahat. Istirahat ini kan anggaplah santai. Ketika kita sudah merasa santai, maka kita tidak akan merasa sibuk kepada dunia dan akhirat. Maksudnya adalah kalau kita sudah ridho terhadap pemberian Allah, maka kita tidak akan sibuk dengan mengejar dunia yang menurut kita dunia itu sangat sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena kalau sudah ridho, semisal kita kerja seharian penuh, kita kerja dari sebulan misal ngajar, dan ternyata gajinya di akhir bulan hanya 800.000 semisal. Tapi kita ridho, man radiya bima atahullah. Tapi ketika kita menerima gaji itu yang selama sebulan kita ngajar 800.000, dan menurut dia itu aslinya masih tidak cukup, tapi karena dia sudah ridho, ya dia santai saja. Dan hanya dia berkata, oh ini sudah mungkin rezekinya saya. Seperti itu, berarti dia sudah ridho. Beda dengan orang yang tidak ridho. Oh ini kok bisa 800 ini, padahal saya sudah ngajar setiap hari. Misal ini hanya contoh ya. Beda dengan orang yang ridho. Kalau sudah ridho, ya dia sudah kembalikan ke Allah. Oh berarti ini sudah rezekinya saya gitu loh. Atau ada orang yang bekerja dari pagi sampai duhur semisal, dia hanya mendapatkan segini, tapi dia ridho, ya sudah istirahat fid dunya wal akhirah. Dia tidak ada apa-apa, tidak ambil pusing gitu loh. Makanya dia di sini istirahat, dia itu santai-santai saja gitu, tidak ambil pusing. Beda dengan orang yang tidak ridho. Misal ada orang yang kerja becak ya, atau apalah ya,
dari pagi sampai zuhur hanya mendapat 50.000 semisal, dia tidak ridho, oh masih kurang, terus kurang, ini kurang, akhirnya dia tidak pulang-pulang akhirnya ya, karena mengejar dunia itu. Ketahuilah bahwasanya dunia itu seperti bayangan, ketika dunia itu kita kejar maka dia akan tambah lari, itu ya sama seperti bayangan, kita mengejar bayangan maka bayangan itu akan tambah lari. Beda kalau kita yang lari maka bayangan itu yang akan mengejar kita. Itu yang ada di dalam kitab Taurat. Yang kedua, wa minal Injil, pelajaran yang bisa kita ambil dari kitab Injil adalah man hadama syahawati azza fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang bisa menghancurkan syahwatnya, barang siapa yang tidak menuruti hawa nafsunya, bisa menghancurkan syahwatnya, azza, maka dia akan mulia fid dunya, baik di dunia, wal akhirati, dan juga di dalam akhirat nanti kelak ketika sudah hari kiamatnya. Kenapa? Karena orang itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Beda kalau orang yang menuruti hawa nafsunya, dia tidak akan mulia, dia akan malah dilecehkan. Kenapa? Karena menuruti hawa nafsunya. Ya contoh saja semisal ada seorang ustadz yang mana dia pada awalnya di lingkungan masyarakatnya dimuliakan, tapi ketika dia menuruti hawa nafsunya, ya semisal ya naudzubillahi min dzalik, melakukan pelecehan sama santrinya semisal, maka otomatis yang dari keadaan azza menjadi keadaan dalla. Yang pertamanya dia dianggap mulia oleh masyarakat, akhirnya dia dianggap hina oleh masyarakat. Kenapa? Aslinya karena dia menuruti hawa nafsunya. Andaikan dia tidak menuruti hawa nafsunya, mungkin dia tetap dalam keadaan mulia. Ya, tapi mulianya di sini, dia di dunia mulia dan di akhirat mulia. Gitu. Di dunia dia dianggap mulia oleh masyarakat, dan di dalam akhirat juga dia dianggap mulia. Kenapa? Karena tidak menuruti syahwatnya ketika masih hidup di dunia. Itu yang kedua. Yang nomor 3 adalah wa minaz zabur, dari kitab Zabur. Man tafarrada anin nas naja fid dunya wal akhirah. Ya, pelajaran yang dari kitab Zabur ini sulit. Man tafarrada anin nas, naja fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak membutuhkan orang lain, ini yang sulitnya. Kenapa? Karena kita hidup bersosial. Maksudnya di sini man tafarrada bi nafsihi wa bimalihi. Barang siapa yang sendirian, dirinya sendiri dan hartanya, maksudnya dia tidak butuh, dia tidak pernah hutangan kepada orang lain, ya. Karena dia tidak butuh kepada orang lain untuk masalah mal, untuk masalah harta. Ya gampangnya dia tidak punya hutang sama orang lain. Maka naja, dia akan selamat fit dunya wal akhirah, selamat di dunia. Ya tak kira rasane noreng dan mengotangan ke orang dan tak jerakan rasane di orang, itu bahaya. Terus naja fit dunya, itu masalah naja fit dunyanya, wal akhirahnya ya karena dia tidak punya hutang. Ya. Karena kita di dalam kitab Bulughul Maram, kalau orang yang dalam keadaan mati masih mempunyai hutang, rohnya itu mengambang, katanya ya, mengambang antara langit dan bumi. Itu di dalam kitab Bulughul Maram. Yang di dalam kitab Zabur ini agak berat. Kenapa? Karena kita ini hidup bersosial. Hidup bersosial yang mana kanan kiri kita itu adalah tetangga. Iya, bisa saja dilakukan dengan cara menyepi atau di mana gitu loh. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, para wali songo, yang mana mereka sebelumnya itu mereka menyepi, tafarrada anin nas, tidak butuh kepada makhluk yang lain, dia hanya butuh kepada Allah. Hanya nyepi seperti Sunan Kalijaga, seperti siapa lagi ya. Maka
Makanya banyak pesarian-pesarian atau asta-asta yang ada di atas gunung. Kenapa? Karena apa? Karena mereka tidak butuh sama orang lain. Mereka hanya butuh berdoa kepada Allah. Caranya gimana agar berdoa kepada Allah? Yang menyepi, menyingkir atau pergi dari keramaian. Akhirnya banyak para wali-wali di zaman dahulu yang mana makamnya ada di atas gunung. Kalau di sini itu adalah Mbah Jarron atau Syekh Maulana Ishaq ada di atas gunung, dan di selatannya itu ada Mbah Agung ya. Mbah Agung di gunung sini di timur, ada di gunung yang paling atas. Kalau Sunan itu seperti Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, ya itu kan ada di atas gunung semua. Kenapa? Karena pada aslinya mereka tafarrada anin nas, tidak butuh sama manusia. Maka mereka buktinya mana? Ya mulia, najah fid dunya wal akhirah. Ya. Terus yang terakhir adalah dari kitab Al-Qur'an, wa minal furqan. Dari kitab Al-Qur'an, man hafizul lisan salima fid dunya wal akhirah. Di dalam Al-Qur'an itu ada pelajaran yang mana ada ayat-ayat yang mana apabila itu kita lakukan kita akan salimah, selamat fid dunya wal akhirah. Apa itu? Man hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga ucapannya, tak ngocak benceroban ya. Sebelum berbicara dia pikir dulu gitu loh. Seperti di dalam ayat ya semisal ya bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, itu ya ayatnya, salah satu ayat yang menerangkan tentang kewajiban kita agar berkata yang benar, berkata yang sesuatu, man hafizul lisan. Orang yang menjaga lisannya, selalu berkata jujur. Tapi ketika konteks di dalam masyarakat itu beda lagi. Man hafizul lisan, semisal orang yang menjaga lisannya itu harus hati-hati. Kenapa? Orang yang selalu berbicara itu harus hati-hati ya. Karena takut menyinggung perasaannya orang lain, takut bagaimana, karena kita berhadapan sama tetangga ya. Man hafizul lisan, lisan kita harus betul-betul dijaga ya. Kenapa? Karena salah sedikit kamu akan rasain ya. Ada orang yang mengatakan mon odik neng tisah ko pengen ko tu tebel. Maksudnya gimana? Kalau hidup di desa itu harus kebal sama gosip-gosip masyarakat. Beda dengan di kota. Kalau di kota itu kan sama tetangga itu kan ya tidak mau tahu gitu loh. Tetangganya bangun rumah ya tidak ngurus gitu loh, karena di kota. Tapi kalau di desa beli sepeda, beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu satu orang beli sepeda maka satu lingkungan senang semua. Tapi kalau sekarang satu orang membeli sepeda satu lingkungan ya bisa tahu sendirilah. Itu kalau hidup di desa ya. Ada teman saya cuma membetulkan bagian rumahnya, bagian depannya tok, itu sudah bukan hanya dirasani ya langsung disantet ya. Naudzubillahi min dzalik. Itu kalau hidup di desa ya, maka kamu harus punya pagar lah, persiapan ya. Karena kita tidak tahu siapa yang benci sama kita, siapa yang senang sama kita. Tuh, jadi di dalam Al-Qur'an man hafizul lisan salima fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang bisa menjaga lisannya, tidak suka berkata yang tak benceroban dalam berbicara, maka dia akan selamat di dunia dan akhirat. Itulah 4 kata-kata, 4 kalimat yang ada di dalam 4 kitabnya Allah, di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Qur'an ya. Mungkin sampai di sini saja keterangan kami kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya dan bagi Anda semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah ya. Dan apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.